aklul malazzat minal at'amah, dibolehkannya makan makanan-makanan yang enak. Itu diceritakan bagaimana Rasulullah juga senang madu, minum susu, makan kambing. Jadi Rasulullah, wah, kalaupun diundang oleh salah seorang sahabat, mesti hanya untuk makan apa? Tulang-tulang kaki ya, kalau di sini, kalau di Solo namanya tenggeleng, tulang kaki ya. Masih mau disuruh makan tenggeleng, dengan tulang kaki Rasulullah mau datang. Tapi bagaimana Rasulullah itu makan makanan yang enak, juga ada disebutkan di dalam beberapa hadis. Allahu a'lam. Sekali lagi mereka itu melakukan zuhud tidak menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Zuhud menurut penafsiran ahli tasawuf itu sampai kepada tingkat tahrimud dunya li ajlil akhirah, mengharamkan dunia demi untuk akhirat. Mereka mengharamkan nikah. Mereka mengharamkan makan makanan halal, mengharamkan berbagai hal. Artinya kalau kita mengejar akhirat sampai melupakan sebagian di antara kenikmatan dunia, selama itu tidak menyebabkan kita itu futur atau mengalami kevakuman dalam menuntut ilmu pada suatu saat karena merasa bosan dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja. Menuntut ilmu yang terlalu mendalam, kemudian karena tuntutan waktu dan lain sebagainya sehingga terlambat melakukan nikah, seperti yang dilakukan sebagian ulama, itu bisa-bisa saja. Tapi bukan berarti mengharamkan nikah. Termasuk di antara ulama yang belum menikah sampai akhir hidupnya itu, Ibnu Taimiyah. Tapi sejarah kan membuktikan bahwa Ibnu Taimiyah juga bukan tidak menikah, tapi dia punya jariah. Ya, ketika dia itu berada di salah satu negara kaum muslimin, itu dia bekerja sebagai qadhi, ya, itu dia digaji satu ikhtiar dengan satu jariah. Jariah itu budak wanita. Jadi satu budak wanita, satu jariah, satu hari satu. Itu dia digaji. Diberikan. Jadi ikhtiar pada waktu itu kan masih banyak, ya. Dan menggauli budak itu tanpa dinikahi kan boleh. Ya, dan Islam. Budak yang betul-betul budak, jangan orang yang berbudak. Budak yang betul-betul memang dia itu budak. Kalau udah nggak ada perbudakan, jangan orang menjadikan budak orang merdeka itu nggak boleh. Itu boleh. Jadi artinya ya dia tidak menikah, tapi dia juga menyalurkan dengan cara-cara yang halal menurut Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada zaman sekarang itu. Nah untuk zaman sekarang ini, kalau dikatakan yang namanya budak mungkin pandangan itu sudah nggak ada lagi, sudah nggak nampak di mana-mana. Itu di daerah-daerah peperangan, di Ambon sana ada, ya. Nah, di daerah umum ini sudah kita tidak dapatkan lagi yang namanya budak. Ya, pada saat itu jelas yang namanya menikah itu tidak boleh, ya ini ditunda-tunda kalau sampai menyebabkan kita berbuat maksiat. Ciri kanan maksiat. Kalau kita nggak nikah, waduh malah maksiatnya bertumbuh-tumbuh. Ya udah. Puasa itu kan obat bagi orang sakit. Mau minum obat terus-terusan. Ya, dalam hadis kan begitu ya. Ya ma'syar as-salat. Ya. Ayo. Kamu muda, gimana? Anistata aminkumul ba'ah walitazawwaj. Orang yang tidak punya kemampuan seksualitas suruh menikah. Kalau yang enggak mampu, baru orang lam yastati fa'alayhi juga puasa. Fa innahu lahu wija, supaya itu adalah merupakan berarti malah senang jadi orang sakit. Kok masih berobat? Ya, gitu. Lupa minum obat, udah kacau kan? Bang ngawur kesana kemari itu. Kemudian al-amal bil manamat wa ru'ya, ya, menyadari amalan dengan mimpi. Di antara fondasi orang-orang Khawarij. Orang-orang tasawuf. Selanjutnya al-Khawarij. Yang ini dimuncul pada masa kehidupan para sahabat. Yang disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW tentang kemunculannya. Mereka dibaratkan orang-orang yang baca Al-Quran, kemudian yang merukun minad din, kama yang merukus sahmu minal ramiyah, keluar dari masuk ke dalam Islam ini kemudian keluar, menembus Islam, masuk kemudian keluar, kama yang merukus sahmu minal ramiyah, sebagaimana panah menembus sasarannya. Jamruk itu artinya dakwala wa kharija, jadi menembus kemudian keluar lagi. Nah, orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang dikenal di zaman itu orang yang ahli ibadah. Anda Imam Ali mengatakan, "Alaisat salatuna li salatihim bi syai'in, wa alaisat siyamuna li siyamihim bi syai'in, walakinnahum yamruquna min din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramyah." Salat kita dibandingkan salat mereka terlihat tak ada apa-apanya.
Ibadah kita dibandingkan ibadah mereka, puasa kita dibandingkan puasa mereka, terlihat nggak ada apa-apanya. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang menembus sasarannya. Jadi katakan demikian karena memang orang-orang Khawarij itu orang ahli ibadah. Jadi kemudian mereka terperangkap dalam satu pemahaman yaitu takfir, mengkafirkan mukmin. Yang mereka kafirkan tidak tanggung-tanggung. Pada masa itu langsung para sahabat mereka kafirkan. Ketika orang-orang Rafidhah mengkafirkan sebagian sahabat, ya, orang-orang Rafidhah mengkafirkan sebagian sahabat. Kelompok lain mengkafirkan membalik, ya, mengkafirkan apa? Ali dan para pengikutnya. Muncul orang-orang Khawarij, semuanya kafir. Ali dan juga yang menjadi seteru Ali semuanya kafir. Ya, karena Ali, karena orang Muawiyah dan sahabat-sahabatnya, karena mereka itu memberontak kepada pemerintahan yang sah, mereka kafir. Sementara Ali kafir karena dia menerima perdamaian, ya, dengan orang-orang Muawiyah, yang berarti itu melaksanakan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah. La hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Tapi Ali kafir. Karena seluruh sahabat dikafirkan. Ini cikal bakal daripada apa? Khawarij yang terus berkembang, ya, panjang zaman dan berganti-ganti bentuk dan perwujudan. Yang mereka kafirkan pada masa itu adalah para sahabat. Ya, Khawarij pada masa selanjutnya mereka itu mengkafirkan kaum muslimin dengan kaidah-kaidah umum tadi. Karena asal berhukum dengan hukum selain Allah kafir. Mereka tidak sadar bahwa kekafiran tersebut sudah mutlak sifatnya. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu bisa fasik, bisa zalim, tapi bisa juga kafir, tergantung bagaimana dan siapa yang memutuskan hukum tersebut. Itu dijelaskan oleh para ulama, ya, di dalam kitab-kitab mereka. Misalnya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa apabila orang itu mengatakan satu hukum yang bukan hukum Allah, dia berkeyakinan lebih baik dari hukum Allah, atau sama dengan hukum Allah, atau bisa menggantikan sementara hukum Allah, yang keyakinan demikian, maka dia bisa kafir. Jadi kalau seandainya dia memutuskan hukum karena terbawa situasi, ya, terbawa situasi, ya, situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, akhirnya dia tidak mampu menerapkan hukum Allah, terpaksa menerapkan hukum selain Allah, dengan tetap menganggap itu perbuatan dosa, maka orang itu fasik. Kalau ada orang yang memutuskan hukum Allah karena amarah pada seseorang, balas dendam dan sebagainya, maka itu orang-orang yang zalim, selama dia mengakui bahwa itu perbuatan salah dan dosa. Wallahu a'lam. Manhaj Khawarij ini juga memiliki beberapa ciri khas yang disebutkan di sini, diantaranya al-ghulu fil ibadah. Mereka orang yang terkenal ghulu, berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah. Bisa jadi mungkin ibadah-ibadah yang sunnah di kalangan mereka sampai kepada tingkat hampir wajib. Sampai sholat malam saja di apa? Tidak secara perkataan tidak mengatakan fardu, tapi di jadwal. Ya, jadi kalau murid-muridnya kumpul, ayo hari ini kamu sholat malam enggak? Enggak sholat malam, turun nilainya. Kamu sholat malam enggak? Itu betul-betul demikian dilaksanakan oleh sebagian di antara mereka. Hulu di dalam ibadah. Itu ciri khas orang-orang Khawarij. Kemudian yang kedua, tahkimul hawa. Menjadikan hawa nafsu sebagai pemutus hukum. Seperti kisah Zil Khuwaisirah, yang mereka itu menolak tidak setuju dengan cara pembagian Nabi SAW terhadap harta rampasan perang. Sebagian mereka menolak hadis syafaat. Sebagian mereka tidak mau menuntut ilmu dari para ulama, karena dianggap para ulama itu sudah kafir semua. Nanti di antara para ulama itu mungkin yang tinggal tidak kafir, tinggal 1-2 ulama saja, itu pun tinggalnya jauh sekali, ya, nggak sempat juga belajar dari mereka. Karena mereka itu tidak bisa mengembangkan keilmuan mereka. Jadi mereka itu menjadikan hawa nafsu, akhirnya menjadikan hawa nafsu sebagai pemutus hukum dalam berbagai perkara. Selanjutnya ittiba'ul mutasyabih. Mereka suka menerangkan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas maknanya,
Wa hadha jaliyun fi akhdhihim bi zawahir alfaz an-nusus allati tadhkuru al-kufr. Mereka biasa mengambil ayat-ayat tentang pengafiran yang zahirnya itu mengkafirkan seperti tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Di ayat-ayat yang zahirnya menunjukkan orang yang berbuat demikian kafir itu ditafsirkan secara mentah oleh mereka secara zahir. Ya, padahal menurut para ulama itu masih ada penafsirannya. Tidak mutlak. Kata kufur dalam Quran maupun di dalam hadis itu bisa artinya kufur keluar dari Islam, bisa artinya kufur duna kufur. Ya, artinya satu perbuatan yang menyerupai kekafiran tapi tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Banyak kufuran yang semacam itu. Termasuk sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufur. Ya, jadi mencaci maki seorang muslim itu perbuatan fasik dan memerangi seorang muslim itu adalah kufuran. Ini tidak mutlak memerangi kaum muslim berarti dia itu kafir keluar dari Islam, tidak. Dan banyak lafaz-lafaz kufur disebutkan di dalam Quran dan Sunnah yang intinya bukan kafir keluar dari Islam. Dan syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi la syadid. Ya, kamu punya harta, kita punya harta misalnya ternyata kita pergunakan untuk yang haram, ini sudah kufur. Jadi kufur nih nikmat. Nah, tidak melaksanakan sebagian kewajiban misalnya berzakat sudah kufur nikmat. Kalau kata kufur ini terjemahkan sebagai kafir keluar dari Islam, ya sudah akhirnya main kafir-kafiran. Ya, kenyataannya di antara pengikut ajaran takfir ini banyak di antara mereka akhirnya saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Dia mengkafirkan sama sini, akhirnya timbul bentrok di antara keduanya. Oh ya, kafir, kamu kafir, kamu kafir. Itu terjadi. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian istihlal dima'ul muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, ciri-ciri daripada orang-orang khawarij. Ya, jadi mereka menafsirkan zahir-zahir ayat, zahir-zahir hadis, menghukumi segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu bukan dengan bukti ilmiah, berlebihan dalam ibadah. Dan yang lain menghalalkan darah kaum muslimin, al-khuruj ala sultan atau memberontak kepada pemerintah muslim yang masih sah. Kullama sunihat lahum furqah, asal ada kesempatan saja. Allah a'lam. Itu mazhab al-khawarij. Selanjutnya at-taqlidul batil. Ya, taklid. Ini disendirikan sebagai salah satu di antara akar pemahaman. Itu taklid buta atau taklid batil. Karena di dalam Islam dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Al-Utsaimin, bahwasanya pengamalan Islam itu memang ada bertingkat-tingkat. Yang pertama, yang paling tinggi adalah marhalah ijtihad, fase berijtihad. Ini fase yang paling tinggi dalam pengamalan Islam. Itu orang yang sudah menguasai secara umum Quran dan Sunnah, menguasai kaidah-kaidah dalam usul fikih dan ilmu hadis, sehingga dia bisa menetapkan hukum-hukum terhadap perkara-perkara yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Seorang mujtahid. Jadi dia bisa mengembangkan dalil-dalil ada kepada persoalan-persoalan yang belum pernah terjadi. Ini tingkat yang paling tinggi. Tidak setiap orang yang dianggap alim bisa dikatakan sebagai mujtahid. Yang dikatakan sebagai alim sudah dikatakan sudah bisa berijtihad. Tidak. Ijtihad ini adalah milik para ulama. Bahkan ijtihad itu saja bertingkat-tingkat. Ada ijtihad biasa dengan ijtihad mutlak. Mujtahid mutlak. Ada seorang ahli ijtihad yang dia itu masih menyandarkan pemahamannya kepada salah satu mazhab tertentu dari ahli fikih. Ada yang dinamakan dengan mujtahid mutlak. Tingkatannya tergantung tingkat keilmuannya. Kemudian yang kedua ittiba. Ya, mengamalkan dalil-dalil, mengamalkan amalan-amalan dengan mengetahui dalilnya secara rinci. Jadi tingkat sesungguhnya dari ittiba itu mengamalkan amalan dengan mengetahui dalilnya secara rinci. Kamu begini apa dalilnya? Terus Nabi, tahu enggak? Tahu. Dari mana kamu tahu sahih? Kata alim fulan. Ini belum sampai kepada tingkat ittiba yang sesungguhnya. Masih ada nilai taklid di dalam dirinya. Ya. Ittiba yang sesungguhnya adalah demikian. Maka itu Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Muqaddimah Silsilatul Ahadits Shahihah juga menyebutkan bahwa dengan membaca kitab-kitab beliau ini misalnya akan menghantarkan seorang thalibul ilmi kepada tingkat ittiba. Tetapi betul-betul ketika dia mengetahui kesahihan hadis karena dia memang sudah mengetahui dengan keyakinan. Ya, bukan
menyandarkan kepada pernyataan ulama saja, tapi sudah bisa memahami penjelasan para ulama itu secara detail. Jadi tiga ittiba yang asalnya demikian. Baru yang terakhir adalah taklid. Nah, taklid ini dibolehkan, bahkan diwajibkan bagi seseorang yang belum mampu mencapai tingkat ittiba. Tapi tentunya taklid dalam porsi yang dibenarkan yang sebenarnya juga mengandung nilai-nilai ittiba. Cuma tidak sempurna, sehingga masih dikatakan taklid. Yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dengan taklidun sahih. Beliau menyebutkan ada dua syarat taklid yang sahih. Yang tadi ada mengambil ilmu dari atau mempelajari ilmu dari ulama yang mu'tabar, yang sudah diakui kredibilitasnya, integritas keislamannya dan kebenaran akidahnya. Ini ulama yang betul-betul memang sudah kita yakini sebagai ulama ahlus sunnah yang berkompeten dalam ilmunya. Atau melalui mediator tentunya. Tapi ini bukan termasuk penjelasan beliau. Kalau kita tidak mampu langsung belajar dari para ulama, dari orang-orang yang belajar kepada para ulama. Karena talabatul ilmi itu adalah sebagai mediator yang menghubungkan antara orang awam dengan ulama. Yang tidak mungkin bisa bertemu langsung karena banyak hal. Syarat yang kedua harus menanyakan, meskipun secara ringkas, dalil tentang satu pengamalan. Jika orang seawal-awalnya dalam mengamalkan segala sesuatu itu harus menanyakan dalilnya. Meskipun kalaupun dikatakan dalilnya sahih, dia juga nggak bisa mengetahui secara jelas. Bahkan tahunya mungkin hanya dalam bentuk terjemahan. Karena batas kemampuan dia sampai sekarang ini hanya sampai di situ. Kalau orang awam harus betul-betul juga menyelidiki hadis sampai tuntas, ya nggak ada yang bisa mengamalkan pengamalan nanti. Karena dia belum punya kemampuan. Di kasus sekian banyak perselisihan ulama dalam satu masalah, bukan makin paham, makin dengar ustaz yang satu coba terangkan detail-detailnya kan. Saya mau sampai puas. Ya. Karena namanya sudah agak nyantol ini. Dengar ustaz lain lagi, luntur lagi. Malah tambah bingung. Karena memang orang-orang awam semacam itu memang bukan harus dijelaskan kepada mereka personal sampai mendetail sedemikian rupa. Cukup dengan gambaran umum. Kita bisa lihat buku-buku yang ditulis Syekh Muhammad Jamil Zainu, Syekh Bin Baz, Syekh Muhammad Utsaimin untuk kalangan orang awam. Ya, dengan hadis-hadis yang ringkas saja. Ya, sekedar orang awam itu tahu ini haram, ada dalilnya, saya tahu. Ya, maka ingat mengenai mungkin hadis itu dari Abu Daud. Sekedar itu saja. Jangan sampai tidak mengetahui sama sekali ini haram, nggak tahu tak ada dalilnya apa enggak. Jelas haram, itu nggak boleh. Harus mendengar meskipun hanya selintas saja, tidak bisa mempelajari secara utuh, dan mendengarnya harus dari orang yang bisa dipercaya. Kalau dia seorang talibul ilmi, kita yakin dia mendapatkannya, dia mendapat keterangan dari orang yang alim. Keterangan atau membaca dari buku seorang ulama. Jelas, Ustaz, itu antum lihat itu hadis ya, itu sudah sementara. Tapi terus terang, ya, kondisi taklid ini adalah kondisi keterpaksaan. Jadi seorang muslim nggak boleh khalidin fit taklid, ya, seumur hidup dalam taklid, cita-cita abadi untuk menjadi ahli taklid, nggak boleh. Kita harus berusaha untuk keluar dari lembah taklid dengan belajar. Masalah belajar akan berhasil atau tidak sampai akhir hayat itu sudah diserahkan kepada Allah. Tapi ada upaya. Saya tahu kalau saya mendengar hadis ini sahih, belum tentu hadis itu sahih, atau saya belum yakin tentang kesahihan sebelum saya melihat. Kalau ada di antara orang awam, kalau begitu kita sulit untuk mendapatkan kepuasan dalam beramal. Kalau memang kenyataannya orang awam memang tingkatannya semacam itu. Ya jawabannya memang hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Memang orang-orang yang ulama tidak akan sama dengan orang-orang awam. Kalau kepuasan dalam mengamalkan ibadah antara orang awam sama para ulama sama, ya jelas nggak mungkin. Jelas orang ulama lebih puas dalam mengamalkan ibadah karena tingkat keyakinannya sudah mapan. Semakin awam kita, semakin tingkat keyakinan kita dalam pengamalan itu karena keawaman kita itu menjadi boleh katakan tidak utuh. Nah, untuk lebih mengutuhkan itu tentunya dengan cara apa? Belajar. Oleh sebab itu belajar dan mempelajari bahasa Arab, sekali lagi saya katakan, itu sifatnya adalah wajib setiap muslim. Ya. Wajib mempelajari bahasa Arab karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis diturunkan dengan bahasa Arab. Tidak mungkin Allah itu menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab kalau seandainya manusia nggak bisa belajar bahasa Arab, ya kan? Berarti hidayah itu ya, tidak bisa diketahui. Kalau yang namanya bahasa Arab hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang berbakat. Saya nggak bakat jadi ustaz. Nggak
istilah bakat. Kalau masalah din, kalau bakat jadi dokter, bakat jadi tukang pijat, itu bisa jadi bakat. Tapi kalau masalah belajar agama nggak ada istilah bakat. Seluruh kaum muslimin harus bercita-cita untuk menjadi ulama, bercita-cita menjadi ahli ilmu. Masalah kesampaian atau enggak sampai akhir hidup itu sudah takdir Allah. Tapi harus bercita-cita demikian. Wallahu a'lam. Kalau kita tidak mengikuti orang-orang, yang tanya orang-orang khawarij yang sempit dalam pengembangan ilmuannya, bukan orang-orang yang mengikuti taklid. At-taklid wa ta'abbud bi qaulil ghairi bila hujjatin wala dalil. Yang dinamakan taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah maupun dalil. Dinamakan dengan taklid batil tadi ya. Wa huwa mukhalifun li asl al-istislamillah ta'ala wahdah. Dan ini bertentangan dengan asal daripada Islam yang artinya berserah diri kepada Allah semata. Wa mukhalifun li tajrid ittiba'ir Rasul alaihi salatu wassalam. Dan bertentangan dengan konsep menunggalkan ittiba' hanya kepada Rasul, menunggalkan ikutan suri tauladan kita dari Rasulullah. Lianna qaula Rasulillah hujjah duna ghairihi minan nas. Karena ucapan Nabi adalah hujjah, alasan lain dengan ucapan selain Nabi. Fala yajuzu ittiba'u qauli ghairi Rasul bila hujjatin min kitabin aw sunnah. Mengikuti pendapat seseorang itu haram kalau kita tidak mengetahui dalilnya dari kitab dan sunnah. Fal hakim huwallah war rasul muballigh anhu. Allah yang menjadi pemutus hukum, Rasul sebagai penyampainya. Fala hujjata fi qaulin asalah. Asalatan khala amrallah wa balagha nabiyhi. Maka pada dasarnya setiap ucapan itu tidak bisa dijadikan hujjah kecuali apabila merupakan perintah Allah atau merupakan penyampaian dari Nabi, wa asar sahabah bidawabiha, dan pendapat-pendapat para sahabat tentunya dengan berbagai kaidah ya yang ditetapkan dalam persoalan itu. Jadi tidak setiap pendapat sahabat juga bisa dijadikan sebagai dalil. Asal pendapat sahabat secara pribadi itu tidak bisa dijadikan dalil dalam satu amalan kecuali dengan batasan-batasan yang disebutkan di dalam kaidah-kaidah para ulama hadis. Wallahu a'lam. Misalnya seorang sahabat mengatakan hadis sunnah, ini sunnah, ya sahabat nggak mungkin berbohong. Dia hanya tidak menyebutkan hadisnya, tapi dia mengatakan dengan bahasa umum ini sunnah. Atau sahabat misalnya menyebutkan satu perkara yang sifatnya masalah gaib, sementara dia bukan mantan ahli kitab, nggak pernah membaca Taurat atau Injil. Dia menyebutkan kondisi neraka dan lain sebagainya. Tanpa menyebutkan sandarannya dari Nabi, kita sudah tahu bahwa dia menukil pendapat Nabi, cuma tidak menyebutkan pendapat beliau tersebut. Itu juga bisa dikategorikan sebagai sunnah yang bisa diambil. Atau perbuatan sahabat yang dilakukan di zaman Nabi, yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Dan juga pendapat sahabat di dalam menafsirkan Al-Quran, ya, selama tidak bertentangan dengan hadis Nabi atau pendapat sahabat yang lain. Pendapat sahabat di dalam menafsirkan hadis Nabi SAW. Ya, dua pendapat sahabat di dalam menafsirkan hadis Nabi. Wallahu a'lam. Innama yajuzu ba'da taqlid ala khilafil asal ad-darurah. Ya. Taklid itu dibolehkan dalam tentu tidak sesuai berlainan dengan kaidah dasarnya, asalnya adalah tidak dibolehkan, tapi sifatnya adalah lid-darurah, dalam kondisi darurat. Ya, kataklidil 'ami wa man ihtaja ila hukmin wa lam yajid sa'atan li ta'allumil hukmi min waqtin. Au istihdarin, jadi orang yang mau mengetahui tentang masalah hukum, saya mau tahu tentang salat nih, tata cara salat, ya udah belajar bahasa Arab dulu. Kalau orang yang salat sudah belajar bahasa Arab dulu, salatnya kapan? Ya, apalagi orang sekarang pelit sama ilmu. Belajar bahasa Arab saja harganya mahal, waktunya lama lagi, dilama-lamakan. Ya, maka itu sekali lagi saya katakan, untuk orang yang semacam itu, sebagaimana dikatakan di sini ya, untuk sementara waktu, karena dia tidak punya kelonggaran waktu belajar secara khusus atau belum sampai ilmunya, maka dia dibolehkan. Wal muqtadi alladzi la budda lahu min at-ta'abbud, misalnya orang-orang yang memang harus beribadah sementara dia belum memiliki ilmu yang jelas, maka dia dibolehkan bertaklid serta menunaikan berbagai macam hak dan kewajiban di dalam talabul ilmi. Banyak hal lain yang terpaksa harus dilakukan seorang muslim karena itu masalah hukum, ibadah yang tidak bisa ditinggal, tidak bisa diundur-undur. Amma ijabu taqlid wahid min al-ilm, adapun mewajibkan seseorang untuk bertaklid kepada seorang alim saja misalnya. Dia mengikuti alim betul. Alim mu'tabar dan mengikuti dalil, cuma ulamanya itu hanya satu saja, tidak boleh yang lain. Atau ulama melalui perantaraan dia saja.
nggak boleh melalui perantaraan yang lain. Malah yang demikian itu tidak diperbolehkan, ya. Sehingga mengikuti setiap apa yang menjadi pendapatnya, ya, yang demikian itu adalah batil. Al-batil alladhi yukhalif al-kitab was sunnah wa manhaj ahli sunnah, bertentangan dengan kitab dan sunnah dan bertentangan dengan metodologi ahli sunnah. Wa mithluhu ittikhadhu at-taqlid manhajan li talabil ilm. Ada di antara kelompok yang menjadikan taklid sebagai manhaj metode dalam talabul ilmu. Ya, orang selamanya diharuskan taklid, yang taklid mazhab selamanya, hingga tidak ada pengembangan keilmuan. Taruhlah untuk sementara dia beribadah, ya. Inilah dari mazhab Syafi'i dengan dalilnya disebutkan begini, ya. Sementara dia tidak punya pilihan lain, dia beribadah dengan cara itu. Ya, ketika dia sudah berkembang keilmuannya, dia bisa menimba dari ulama yang lain dan dari kitab-kitab yang lain. Dia sudah diperbolehkan untuk memilih mana yang lebih sesuai dengan kitabullah. Fa idza ja'alna qala al-'alim masdaran lil-ahkam wa ta'abbadna bi asalah. Kalau kita jadikan ucapan seorang alim, apalagi yang bukan alim, sebagai sumber hukum, ya, sumber hukum. Meskipun dia itu seorang ulama sekalipun, kemudian kita beribadah berdasarkan pendapat ulama tadi, aw wada'nahu mawdi'an nafs fil ittiba' wa ta'zim, mendengar ucapannya sama dengan mendengar nas dari Al-Quran, sama menghormati ucapannya dengan menghormati nas dari Al-Quran. Fa inna dzalika minal batil al-mazmum, itu termasuk di antara yang batil. ولا بد للعاقل أن يفرق بين التفقه على فقه مذهب من المذاهب وهو مسلك كثير من العلماء الذين ينتسبون إلى أحد المذاهب وهو مذهب ومسلك علمي لا غبار عليه ما دام أصل التفقه وتعلم قائما على أدلة المذهب. Dan seorang yang berakal atau berilmu akan bisa membedakan, ya, antara belajar fikih melalui salah satu mazhab. Ini bukan taklid mazhab. Kalau awal kita belajar dari salah satu mazhab, ya, kalau kita tidak mengharuskan dia harus dengan itu dan lain sebagainya, tidak, ya. Karena umumnya para ulama juga demikian. Imam Bukhari juga mazhabnya adalah Syafi'i. Imam Muslim juga mazhab Syafi'i. Ibnu Taimiyah juga memulai, ya, sebelum dia menjadi mujtahid mutlak menurut pendapat para ulama, dia juga pertama kali belajar dan mempelajari din melalui mazhab Hambali. Dan juga para ulama-ulama di Saudi sekarang banyak yang muasalnya belajar dari mazhab Hambali. Sebagian ulama di Pakistan asalnya adalah bermazhab Hanafi. Pada dasarnya ikhtiar semacam itu tidaklah termasuk dalam kategori yang diharamkan selama dia mendasarinya tetap dengan mempelajari dalil-dalil yang ada berdasarkan hadis-hadis yang diakui di dalam mazhab tersebut, berdasarkan kitab dan sunnah dan qawaid atau kaidah-kaidah yang diambil dari kitab dan sunnah, itu dibolehkan. Dan ini harus dibedakan dengan taklid mazhab minal mazahib, ya, bertaklid kepada mazhab, sehingga pendapat yang di luar mazhab itu ditolak, itu yang nggak boleh. Tapi kalau mendasari awal belajar misalnya kitab fikih dari kitab mazhab ini dengan mempelajari dalilnya boleh. Karena tujuan kita adalah ibadah praktis untuk sementara waktu sebelum kita mempunyai kemampuan. Tapi jangan kita menolak sesekali kalau ada keterangan yang jelas dan pasti meskipun dari mazhab yang lain. Ya, ini sudah jelas hadis yang untuk bergunakan lemah dan palsu, yang boleh pertahankan meskipun dari mazhabnya. Yang benar bagaimana? Ini hadisnya, ini yang sahih. Ya, kalau kita yakin dengan orang yang menyampaikannya, ya, ini sudah boleh. Karena yang dimaksudkan dengan mazhab Syafi'i misalnya, itu bukan mazhab ilaihi Syafi'i, bukan yang menjadi pendapat Imam Syafi'i, tapi mazhabat ilaihi qaidatu Syafi'i. Ya, yaitu hukum yang didasari atas kaidah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i menulis kitab-kitab usul fikih seperti Ar-Risalah. Jadi dia punya kaidah-kaidah usul fikih. Kalau kita memahami fikih berdasarkan kaidah-kaidah yang dipahami oleh Imam Syafi'i, itu berarti kita mengikuti mazhab Syafi'i. Bukan berarti orang yang bermazhab Syafi'i juga pendapatnya harus sama dengan Imam Syafi'i. Jadi suatu masa, ya, kalau dia mendapatkan dalil yang lebih tegas, juga dia akan bertindak. Maka itu para ulama mazhab Syafi'i sekalipun mereka memiliki pendapat-pendapat yang cenderung banyak berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Asal ada hadis yang sahih, itu adalah mazhab. Bahkan Imam Syafi'i pernah menyatakan, apabila ada satu hadis yang sahih bertentangan dengan perkataanku, ya, fadribu biqali ardal haid, campakkan perkataanku ke dinding. Bahkan dalam satu lafaz, wa'tabiru anni junub, ketahuilah bahwa aku dalam keadaan gila pada waktu itu.
Jadi ada perkataannya nggak usah dianggap, anggap saya perkataan orang di. Oleh sebab itu kalau kita belajar dari Imam Syafi'i sendiri, dalam banyak persoalan dia mengatakan idza sahhal haditsu fi hadza ya zahabtu ilaihi. Kalau hadis dalam persoalan ini betul, saya akan ikuti hadis tersebut. Termasuk misalnya tentang hadis Rasulullah yang menyentuh dan bahkan mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid setelah berwudu tanpa mengulangi wudunya. Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini sahih, artinya pada waktu itu belum sampai kepada tingkat yakin hadis itu sahih sehingga tidak dijadikan pegangan. Tapi kalau hadis ini sahih, saya akan mengikuti hadis ini. Nah, ternyata hadis itu sahih, berarti pendapat Imam Syafi'i adalah itu. Ini daerah yang disebutkan ulama. Jadi ulama misalnya mengatakan, saya berpendapat demikian, saya dapatkan hadis ini, tapi saya belum tahu kesahihannya. Kalau saya sahih, pendapat saya ini. Pada dasarnya pendapat dia adalah hadis ini. Hanya pada waktu itu dia belum menerapkan karena dia belum tahu tentang kesahihannya. Ternyata orang-orang banyak di antara orang-orang yang fanatik dengan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sudah bilang begitu pun ya dapat hadis sahih. Enggak untuk mazhab Syafi'i. Iya mazhab Syafi'i ini. Inilah dia mazhab Syafi'i. Sama dengan ucapan Nabi, kalau seandainya aku hidup di tahun depan, aku akan menjalankan puasa Tasu'a 9 Muharram. Ucapan Nabi. Ternyata Nabi meninggal. Jadi sunnah kan enggak? Jadi sunnah. Karena memang itu sudah merupakan niat Nabi, ternyata Allah menutup usianya. Nah, puasa pada tanggal 9 Muharram itu disunahkan tetap meskipun Nabi belum melakukannya. Karena Nabi tidak melakukannya sudah jelas. Karena apa? Karena sudah keburu meninggal dunia. Sama sebenarnya itu Nabi, ya. Apalagi Imam Syafi'i, ya. Allahu a'lam bishawab. Dan untuk sementara bukan sekian saja. Ya. Ya, untuk sementara kita cukupkan di sana, nanti akan kita teruskan lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.